Assalamualaikum Sobat SPD. Pada video kali ini saya ingin membahas receiver Dinobot 4K Plus Elite. Jadi ada plusnya ya. Ini merupakan receiver sultan. Jadi kalau sobat yang hobi parabola, yang punya parabolanya 7 feet ke atas gitu ya, 8 feet ke atas, sayang banget memang kalau nggak punya receiver Dinobot 4K Plus Elite ini. Karena kenapa? Ini semuanya bisa. Jadi kalau ada yang sebutannya kodek 442 gitu ya, udah kayak main sepak bola, itu kalau yang hobi parabola pasti tahu. Jadi ini bisa membuka tanpa perlu ribet program komputer segala, karena di sini sudah dual OS, ada OS Linux untuk parabolanya ya, terus ada OS Android. Jadi sobat seperti punya dua device dalam satu device ini, dalam satu receiver ini. Terus ini juga bisa untuk digital. Oke, jadi kurang apa lagi? Terus ada wifi-nya juga. Sebenarnya waktu itu saya sudah buat videonya ya, pas unboxing, pas masih baru, masih grace semua. Tapi ternyata saya cek di video SPD, ternyata videonya hilang atau tidak ada. Makanya saya cari di file, saya juga komputer ternyata nggak ada. Kenapa bisa hilang ya? Jadi di sini saya buat ulang aja. Oke, mungkin kita lihat dalamnya dulu ya, walaupun sudah tidak terlihat baru lagi. Mungkin kita bisa seenggaknya sambil menjelaskan spesifikasinya, sobat bisa lihat seperti apa receivernya dari jarak dekat. Oke, ini dia produknya. Jadi namanya Dinobot 4K Plus Elite. Jadi seri yang tertinggi lah ya, bisa dibilang begitu. Ini juga sudah 4K, cocok banget untuk sobat yang punya TV-nya memang biasanya di atas 40 in, 50 in ke atas itu sudah Ultra HD atau 4K. Dan bentuknya seperti ini, agak penyok-penyok, sorry, karena memang kirimannya kan dari luar negeri gitu ya. Jadi di sini juga ya tampilan standar lah ya. Terus sini, nah ini dia nih, ini ada fitur-fiturnya. Jadi ada combo tuner, maksudnya adalah DVB S2X. Jadi kalau yang standar itu kan cuma S2 satelit gitu ya. Kalau X-nya ini biasanya jadi multi stream gitu, terus bisa banyak deh fitur-fitur tambahan seperti H265, AVS Plus dan lain-lain, pokoknya banyak. Terus DVB T2 artinya adalah untuk TV digital, yang T1 itu untuk digital yang zaman dulu. Terus C itu bisa TV kabel atau CCTV, karena gelombangnya ya bisa sama aja frekuensinya gitu. Kemudian ini fiturnya pasti 4K Ultra HD, di sini juga ada YouTube ya. Kemudian Wi-Fi, ini seperti operasi sistemnya gitu. Kemudian ini Android plus E2, ini kalau nggak salah Linux ya, Enigma. Miracast, jadi fitur yang di Androidnya juga. Ini sudah ada Bluetooth-nya dan 2,4K, artinya Wi-Fi, jadi sudah built-in Wi-Fi. Untuk eMMC-nya ini 8GB dan untuk RAM-nya 2GB DDR3. Oke, bagian bawahnya ini ada spesifikasi. Terus kalau spesifikasi yang di sini sebenarnya di saat saya buka langsung ya di aplikasinya, itu ternyata jauh lebih tinggi dari ini gitu. Jadi lebih bagus daripada yang tertulis di sini. Jadi kalau di sini pun OS-nya masih Android 7, kalau nggak salah udah 9 apa 8 gitu ya. Karena kemarin kan sudah sempat buat videonya, saya pikir sudah diupload di SPD, ternyata tidak ada. Jadi videonya hilang, maka saya buat ulang seperti ini. Ini launchernya juga yang Androidnya Landback ya, nanti mungkin yang Androidnya kita bahas di Viz TV. Jadi di sini kita bahas yang tentang satelitnya aja, yang untuk receiver. Oke, ya fitur-fiturnya banyak ya. Ini nggak bisa saya sebutin atu-atu karena memang banyak banget. Terus di sini untuk inputnya, wah ini udah benar-benar detail banget gitu spesifikasinya. Mungkin kita juga nggak bisa artiin ini semua. Terus di sini juga ada slot. Mendingan langsung aja ya, kita buka aja ya. Ini sorry kalau dalamnya agak buluk karena memang sudah berbulan-bulan di sini. Jadi waktu itu sempat saya unboxing ya, sayangnya entah videonya kenapa bisa hilang, saya juga nggak paham. Terus di sini adalah dalamnya. Ini harusnya sih ada plastiknya ya. Ini plastiknya udah hilang. Itu karena sudah lama juga jadinya. Jadi sudah tidak celing lagi. Di sini ada lubang port USB. Ini bukanya dari bawah. Nah, ini port USB bagian depan. Ada tulisan juga ya di sini Dinobot Elite 4K. Bagian bawahnya jadi ini full besi metal gitu semuanya ya. Ini kayaknya juga anti karat besinya ya. Bagus gitu. Terus ini ada MAC address, karena ada Bluetooth dan Wi-Fi. Sampingnya seperti ini. Di atasnya mantap sih, ada model-model apa ya, garis-garis gitu tuh. Sekalian ventilasi juga. Terus di bagian sampingnya ini bisa ditaruh kartu. Jadi kalau zaman dulu Fly yang pakai kartu ya bisa aja sih taruh sini gitu. Tapi nggak tahu deh kalau kartu Indovision yang dimasukin situ bisa apa enggak. Kemudian di sini ada dua ya. Ini sensor yang untuk LNB. Kemudian ini sensor yang untuk antena biasa, antena tulang ikan.
Nah ini biasanya untuk perbaikan nih yang COM. Terus kemudian nih USB-nya juga sudah versi 3. Jadi kalau sobat punya hard disk pun ya nggak masalah, kencang juga di sini. Ini AV-nya pakai model RCA tapi satu yang nyolok ke sini. Kemudian ini HDMI out untuk TV LED. Nah ini dia yang biasanya disebut SPDIF atau koaksial digital. Ini adalah versi yang dulu ya awal keluar. Jadi untuk kabelnya tuh tipis. Dia itu seperti fiber gitu. Jadi dalamnya ya kaca. Ya bisa dibilang fiber juga sih. Jadi koaksial gitu, optik SPDIF, dan harga kabelnya cukup mahal. Kemudian ini Ethernet. Jadi untuk internet bisa pakai, walaupun sudah ada wifi-nya tapi ini dilengkapi internet. Jadi nanti akan saya tes di Satelit Parabola Depok buat tes streaming mungkin 20 Mbps, yang 20 Mbps real ya, bukan 20 Mbps yang kayak IndiHome, bukan ya. Jadi MB-nya gede, nanti kita cek seberapa bagus internetnya. Ini ada tempat SD card-nya juga di sini, slotnya. Jadi kalau misalnya Android-nya kan kadang memorinya terbatas. Game sekarang gede-gede banget. Jadi sobat bisa tambahkan SD card dan nanti bisa dijadikan internal juga nih di sini. Kemudian ini adalah tombol reset. Jadi bisa diklik kalau misalnya mungkin ya nge-hang, terlalu banyak program mungkin. Jadi bisa di reset dari sini. Kemudian ini adalah tempat adaptornya. Ini cukup besar ya, 12 volt 2 ampere. Karena memang keperluannya kan banyak, jadi ampere dibutuhkan yang lebih tinggi. Karena standarnya ada yang cuma 1 ampere, 1,5 lah paling tinggi, tapi ini 2 ampere. Oke, di sini ada tombol on off-nya juga. Jadi selain reset di sini on off. Dan mungkin langsung aja kita tes ke TV-nya, tapi mohon maaf ya. Kalau untuk tes satelitnya di rumah saya cuma ada Nusantara, terus Kuben ya. Telkom 4 itu pun sinyalnya kurang bagus gitu karena memang parabola jadul. Ya, jadi kita tes seadanya aja dulu ya. Kita coba nyalakan. Oh iya, tapi sebelumnya ada apa aja nih dalamnya nih? Ini mudah-mudahan masih lengkap ya isinya ya. Yang pasti pertama ada remote. Jadi remote-nya seperti ini, cukup panjang. Dan kalau menurut saya kualitasnya jauh lah. Ini masih jauh lebih baik ya. Kayak remote-remote smart TV gitu tuh, tombolnya banyak banget. Ini juga kayaknya ada learning remote-nya juga di atas tuh. Jadi banyak fungsinya. Ini yang untuk Android-nya juga bisa nih, ada home. Oke, kita cek lagi ada apa aja. Di sini pun sudah dapat HDMI. Kemudian ada RCA yang 3-nya ini. Oke, alhamdulillah ketemu, ini dia adaptornya. Jadi di sini pun bisa kita lihat ya. Untuk ampernya 12 volt 2 ampere. Jadi kalau STB IndiHome, misalkan sobat punya STB IndiHome, Bluetooth-nya ditambahin gitu tapi nggak bisa nyala ya karena memang nggak kuat. Jadinya butuh adaptor yang seperti ini yang 2 ampere. Dan ini bukan adaptor abal-abal karena memang dipegang berat banget, jadi ketahuan berisi ya. Termasuk untuk kabelnya juga bukan single, ini kelihatan ya 2, dan modelnya mungkin dalamnya seperti kawat. Jadi bukan kaleng-kaleng sob ya. Iyalah, dari harganya juga bukan harga kaleng-kaleng juga kan. Oke, langsung aja kita cek sekarang di TV ya, kita tes. Oke, sekarang saya nyalakan receivernya ya. Di sini ada dual OS, jadi di saat ada menu pilihan ini kita pilih yang Enigma 2 ya. Ini tekan tombol atau warna biru tuh. Terus kita tekan, nanti dia akan masuk ke Enigmanya yang Linux gitu. Karena sekarang kita lagi review yang receiver untuk parabola atau digitalnya. Kalau untuk yang siaran tes digitalnya ini udah nyala ya. Itu pernah saya bahas dan saya ulas pakai receiver ini juga. Saya lupa di channel Fish TV atau SPD. Tapi untuk channel digitalnya intinya sudah pernah saya coba ya. Jadi kita tidak tes sinyal digital lagi karena memang susah. Saya harus narik kabel antena lagi. Jadi sekarang saya langsung coba aja scan Telkom 4 yang memang kondisi sinyalnya di sini kurang bagus ya karena parabola jadul. Kita cek aja hasilnya bagaimana. Kalau saya tekan menu munculnya seperti ini ya. Jadi ada banyak. Ini kalau kita buka satu-satu, misalkan ada software manager, software update gitu. Dan ini mungkin sambil saya colok ke internet juga ya. Bisa pakai wifi atau kabelan tadi. Oke, ini muncul updatean nih. Jadi memang ini kalau udah connect wifi tuh auto update semua. Jadi kalau kita install program apa dia akan auto update. Jadi ini saya cek udah banyak update baru. Mungkin kalau sobat yang nggak paham ya pasti bingung karena saya juga mempelajari ini lama gitu. Jadi intinya semua auto update. Kalau kita setting apapun itu fitur-fiturnya auto update. Oke, sekarang kita kembali dulu ya. Kita cek yang lain di sini. Kita tes satu-satu. Ini plugin itu ya ibaratnya software pihak ketiga ya. Ini ada info, kita cek infonya apa aja. Ini benar-benar detail banget nih. Jadi kalau yang memang suka Linux ya harusnya sih senang aja nih dengan sistem seperti ini. Ini aja CPU-nya sobat bisa lihat di sini ya. Kalau nggak salah itu sampai 2 GHz apa. Jadi yang status di spesifikasi kardus itu lebih kecil gitu. Lebih besar yang kenyataannya gitu fisiknya.
Oke, ini saya juga kurang paham ya kalau kita masuk sini. Coba yang information nih ada apa aja. Kita cek di about, ini ada OpenATV. Jadi, nah ini dia, kita bisa lihat di sini namanya Dinobot 4K Pro. Terus untuk CPU-nya di bawah ini 1,6 ya, saat ini terdeteksi 1,6. Kemudian bisa aja di Android berbeda. Ini build-nya juga 2020, jadi benar-benar update semua nih, mau Linux-nya dan Android-nya. Kemudian ini device-nya yang sensornya tadi ya. Kemudian ini memori RAM-nya itu 2 GB. Terus ini internetnya sudah saya konekkan juga tapi via WiFi. Kemudian ada service streaming client info. Jadi kalau misalkan kita cek channel gitu, nanti infonya bisa dicek di streaming client info ini. Coba mungkin kita scan aja dulu kali ya. Di sini kita setup, terus kita pilih reception. Oke, langsung aja mungkin kita blind scan. Dan tunernya ini harus kita ganti. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas di layar karena memang tulisannya kecil-kecil ya. Ini detail banget. Dan saya pakai HP. Oke, kita scan aja yang di VBS 2 nya aja. Terus ini juga udah ada satelitnya. Oke, satelitnya kita ganti Telkom 4 nih udah ada ya, tanpa kita setting. Ini udah update sendiri. Jadi kita nggak perlu tulis lagi satelitnya manual. Dan kemudian mungkin langsung aja kita pilih scan transponder, scan channel aja ya. Scan channel. Terus kita tekan tombol warna hijau untuk scan-nya. Oke, sekarang kita tunggu, saya percepat aja videonya. Oke sob, ternyata gagal scan ya. Kayaknya mungkin memang parabola jaring saya yang kondisinya kan di sini angin kencang terus ya, dan memang parabolanya juga udah tua gitu kan. Ya mungkin bergeser sehingga saya hilang sinyal yang CB-nya, sehingga kita tidak bisa melihat hasil siarannya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, kita di sini masih bisa cek. Di sini kan banyak banget nih sistemnya nih tuh. Kita lihat-lihat aja menunya seperti apa gitu ya. Tadi kan kita ulang ya menunya, tadi info panel udah, informasi juga udah. Terus kemudian di sini ada timer juga, timer ya. Isinya seperti ini. Terus ada plugin nih, pluginnya banyak banget deh. Jadi sobat mau ganti buat logo, ada soft cam, CC cam, dan semua juga bisa serba otomatis di sini pokoknya. Karena dia bisa update datanya ya, datanya lewat internet. Dan ada Lucky plugin, ini buatan Om Lucky. Jadi kalau memang produk ini belinya di Om Lucky kalau nggak salah, si Fendi dulu ya. Terus ini banyak dan bisa download lagi plugin-plugin yang baru gitu, banyak. Terus untuk di setup ini juga ada video, ini benar-benar detail banget, ada basic setting, ada extended. Ini bener-bener deh dalam banget gitu sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kayak volume aja itu settingannya banyak. Terus ada settingan subtitle, besarnya apa, misalkan warnanya apa. Terus ada recording, kalau recording ya hampir semua receiver bisa ya. Terus kemudian nih OSD-nya juga bisa diganti tampilannya, customize skin, STB display. Jadi bener-bener banyak banget fiturnya. Untuk EPG-nya juga nggak cuma satu ya tuh, banyak banget. Oke, ini yang tempat scan-nya tadi ya. Jadi mau scan semuanya ada di sini, TV kabel, mau scan antena digital gitu. Terus mau scan parabola juga di sini. Terus ini ada description, jadi parental control untuk kunci. Ini software manajemen, di sini juga bisa update software online yang kayak tadi ya. Ini kalau saya tunggu lumayan lama, dan kalau misalnya kita buka lagi makin banyak ini daripada yang sebelumnya karena memang update-nya jalan terus. Ini untuk pokoknya manajer untuk flash segala macam gitu, settingannya di sini semua. Oke, di sini juga bisa buat backup, pokoknya lengkap deh. Terus kemudian kita cek di sistemnya, ini juga networknya ya. Tadi device-nya ada LAN. Nah sekarang saya konekinnya via LAN. Jadi sebelumnya itu pakai WiFi, tapi karena LAN lebih cepat ya, jadinya saya pakai LAN. Karena nanti mau kita uji coba ya untuk streaming 20 Mbps, bukan Mbps yang kaleng-kaleng yang IndiHome, tapi real 20 Mbps. Hasilnya bakal bagaimana, karena ini kan receiver kuat banget gitu. Terus ini ada mount setup, biasanya sih mount untuk memori ya gitu. Terus ada password, FP. Terus Samba ini seperti server FTV, jadi banyak banget tuh. Coba bisa baca sendiri ke bawah, yang mudah-mudahan kebaca semua. Dan ini bisa dianggap ini adalah memang Linux ya, jadi programnya open source. Terus untuk HDMI juga ada HDMI C, AC, time setting, lock, dan factory reset.
Oke, mungkin untuk infonya itu aja ya sementara. Dan untuk yang ini tadinya siaran digital tapi sayangnya antenanya lagi nggak pasang kan. Oke, sebenarnya kalau misalkan perlengkapan saya komplit ya, ini saya bisa bahas banyak gitu, kayak misalkan di Optus kan ada multistream, terus di CC Cam itu satelit-satelit luar negeri gitu yang bisa dibuka. Kalau satelit lokal mah kita menghindari ya untuk buka-buka secara ilegal. Jadi kalau satelit luar negeri kan mereka juga ngapain juga datang ke Indonesia cuman buat ngecek gitu ya, karena kan lewat satelit dan sinyalnya pun didapatkan dengan parabola yang besar, biasanya 8 feet ke atas, dan LMB-nya juga nggak mahal. Jadi memang ini cocoknya untuk yang hobi parabola. Oke, itu tadi videonya sob. Jadi sobat bisa lihat ya, untuk spesifikasinya luar biasa. Dan untuk bahas tentang Androidnya ini mungkin saya bahasnya di channel Fish TV aja, karena memang di sana membahas tentang gadget dan Android. Nanti akan saya coba menjalankan game-game komputer. Kalau feeling saya sih kuat karena memang terdeteksinya itu NVIDIA Shield. Jadi Androidnya kedeteknya gitu. Makanya saya bilang, wah ini keren banget nih, kayaknya udah Android gaming banget gitu ya. Jadi yang penasaran silahkan kunjungi nanti ya di YouTube Fish TV. Dan kalau sobat mau tahu harganya, ini harganya kalau nggak salah di tahun ini ya itu sekitar 3,5 sampai 3,8 juta ya. Kalau untuk yang hobi ya harga bukan masalah. Apalagi fitur-fiturnya banyak. Kalau saya bahas Linuxnya aja saya sampai pusing, banyak banget fiturnya, banyak banget add-onnya. Jadi memang bebas. Sobat mau kreasikan seperti apa, dari warnanya, dari teks, pokoknya intinya semuanya itu bisa diobrak-abrik. Tapi semuanya kembali lagi kepada kebutuhan. Kalau memang hobi silahkan, tapi kalau misalkan hanya untuk kebutuhan harian, jadi kita tidak aneh-aneh gitu hanya untuk nonton aja ya, lebih baik receiver rekomendasi. Karena bagaimanapun juga receiver ini kalau untuk nonton MNC Group itu jatuhnya mungkin streaming ya di Androidnya atau di IPTV-nya, karena memang untuk MNC Group ini sekarang harus menggunakan receiver resmi dari mereka. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sahabat SPD. Wassalamualaikum.